warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Haterfit. Perkenalkan, nama saya Afif. Oke. Kali ini kita akan mereview sebuah produk baru karya anak bangsa yang sudah lama ditunggu-tunggu dan juga sudah ada pendahulunya yang versi pertama. Sekarang kita akan bahas yang versi kedua, yaitu ini, Potpackers V2.0 by Romedal, karya anak bangsa. Untuk harganya ini terjangkau, dan juga untuk produknya sendiri ini bisa salting dan juga bisa freebase. Seperti apa rasanya? Kita akan coba dan lihat tampak dekatnya. Oke, baik, ini adalah tampak dekat dari Potpackers V2.0 desain Indonesia by Romedal, dari by Koko Romedal. Di sampingnya ada tulisan Potpackers 2.0 First Indonesian Post System hashtag karya anak bangsa. Jadi memang katanya Koko Romedal, produk ini bukan produk OEM, tapi memang buatan asli dari orang Indonesia atau dari Koko Romedal itu sendiri dan juga Potpackers. Kita lihat kita dapat apa di dalamnya. Untuk di dalamnya kita dapat satu buah Potpackers 2.0, satu buah USB charging cable, dan dua cartridge Potpackers. Oke, manufactured for Indonesia, made in China. Tetap dibuatnya di Cina walaupun buatan orang Indonesia. Ini ada peringatan-peringatan. Kita lihat dalamnya. Pertama adalah buku manual, yang kedua adalah ini potnya sendiri. Oke, untuk cartridge dapat dua, sama USB charging cable. Kita singkirkan dulu ini. Untuk desainnya sendiri, dia bahannya terbuat dari aluminium ya. Kalau dilihat dari segi perbedaan sama Potpackers yang V1 itu, untuk bentuknya itu sendiri V2.0 ini lebih gendut ya. Mungkin karena kapasitas baterainya juga lebih tinggi, sekitar 500 mAh. Terus kemudian kalau yang di V1 itu lebih tipis, karena dia memiliki desain-desain vintage, desain lama, desain pot-pot waktu itu yang sedang booming. Kalau soal rasa saya nggak bisa compare antara V1 dan V2 karena saya memang belum pernah coba yang Potpackers V1, tapi cuman saya tahu bentuknya aja. Oke, untuk tingginya sendiri kalau dibandingin sama V1 itu kurang lebih tinggi V1. Ini lebih pendek tapi lebih gendut. Kita coba pasang cartridge. Warna biru ya teman-teman. Pot ini sendiri sih sudah saya pakai sekitar 3 hari. Untuk apa-apanya nanti saya jelaskan lagi. Untuk spesifikasi singkatnya kalian bisa baca di buku panduan. Kapasitas baterai 500 mAh, indikator LED merah hijau biru. Jadi nggak semua pot itu kebanyakan yang warna hijau itu yang powernya high. Kalau di sini biru powernya high, hijau medium, merah low battery. Untuk voltasenya 3,3 sampai 4,2 volt. Pengisian baterainya lebih kurang 0,5 jam. Saya setelah pakai 3 hari ini kurang lebih memang pengisiannya sekitar 1 jam. Kalau itu baterainya potnya ini benar-benar sudah habis, itu 1 jam. Kapasitas pot juga lebih tinggi dari Potpackers V1. Potpackers V1 1 mili kalau nggak salah, kali ini 1,7 mili. Untuk resistennya 1,2 ohm. Jadi teman-teman, pot ini bisa pakai freebase, bisa juga pakai saltnik. Ini saya cobain yang pakai saltnik karena kebetulan saya nggak punya liquid freebase karena memang belum nyetok.
habis juga kemarin. Di Podpackers V2 ini saya pakai Saltik. Ini saya pakai yang Banana Moon. Jadi sistemnya ini magnetik dibandingkan dengan yang Podpackers V1. Kalau yang V1 itu kalau nggak salah pakai sistem klik. Jadi di dalam sini sama di sini ada pengaitnya. Jadi kalau dimasukin dia akan bunyi klik. Nah, kalau ini tinggal magnet. Oke, balik. Nah, magnet. Untuk lubang pengisiannya di Podpackers V2 ini lebih enak karena lebih besar daripada Podpackers versi pertama. Lubangnya lebih besar, mungkin untuk botol pipet dia bisa masuk. Kalau yang V1 itu lubangnya kecil dan juga karet tutupnya ini gampang sekali lepas, jadi resiko hilangnya juga lebih tinggi. Kalau di sini dia enggak, dia nempel, jadi lebih aman. Bagi teman-teman yang nonton video ini dan sudah pakai Podpackers V2 pakai liquid freebase, tolong bantu komen di bawah supaya teman-teman yang nonton lainnya juga tahu gimana rasanya kalau Podpackers V2 pakai freebase. Baik, sekian introduce jarak dekatnya, kita coba langsung puff. Jadi setelah kita lihat tampak dekat dari Podpackers 2.0 ini, waktunya kita untuk mencoba. Baik, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kulitnya lumayan. Jadi saya beri langsung kesimpulan untuk Podpackers 2.0 ini karena saya sudah pakai mencobanya selama kurang lebih 3 hari. Saya pakai liquid yang sama, Salt 51, Banana Moon, Banana Kick flavornya. Untuk kesimpulannya, teman-teman ketika dapat pot ini pertama kali wajib nunggu ini, kalau saya saranin 10 menit aja, karena kalau 5 menit itu kurang. Kemarin waktu saya coba ini, saya coba 5 menit, walaupun di buku panduannya itu memang menyarankan 5 menit baru bisa dipakai lagi, baru bisa dipakai maksudnya. Itu rasanya kurang, bahkan untuk rasa manisnya sendiri dia nggak keluar. Body flavor banana cake-nya ini itu tipis banget, bahkan ketika di puff terus di inhale itu hambar, sudah hilang rasanya. Itu yang saya dapat. Tapi ketika saya coba puff terus sampai kurang lebih 10 menit, baru rasa manis dan body flavornya kelihatan lebih jelas. Tuh saran saya. Jadi ketika teman-teman pakai pertama kali, tunggulah 10 menit baru nanti kerasa rasanya. Untuk rasa-rasanya sendiri manisnya itu pas, dia nggak over sweet. Terus kemudian untuk body flavornya sendiri dia cukup enak. Jadi kalau diberi nilai 10, saya kasih nilai 8,5 untuk body flavornya. Jadi untuk banana cake-nya memang enak, cukup enak. Untuk motifnya ini enak. Motifnya ini tipis, alannya tipis ya. Ketika teman-teman taruh di bibir, ketemu bibir atas bibir bawah, itu pas rasanya. Kayak ngerokok. Enak. Dan untuk smoker yang ingin pindah ke vape, itu pot ini rasanya pas kalau buat kalian. Tapi di sini yang saya agak sedikit nggak suka, pribadi saya sendiri, itu di airflow-nya kurang mampet sedikit aja. Karena apa ya? Rokok itu kan kalau kita isep itu nggak plong banget gitu, jadi ada mampetnya sedikit. Kalau di sini dia sedikit agak lebar. Kalau teman-teman pernah pakai produknya GG, rokok GG, itu saya suka airflow seperti itu. Banyak produk yang airflow seperti itu. Nah di sini dia agak kebuka sedikit. Itu yang nggak saya suka dari Podpackers 2.0. Tapi overall semuanya itu saya suka. Kemudian untuk konsumsi daya baterainya, saya pakai Podpackers ini kurang lebih setengah hari. Itu kalau saya ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan kayak kemarin itu di rumah seharian 6 jam
baru pakai kesini ngecas. 6 jam pas itu pun belum mati total, dia masih warna merah, masih bisa dipakai. Itu sudah saya cas. Untuk pengecasannya lebih kurang 1 jam pas, 1 jam pas dia sudah penuh. Itu kalau dari merah. Kalau teman-teman ngecas dari hijau mungkin ya setengah jam, bisa kurang. Terus untuk yang saya suka lagi, konsumsi daya liquidnya. Konsumsi daya liquidnya ini sangat enggak boros. Ini yang paling saya suka kalau pakai POR. Konsumsi daya liquidnya dia enggak boros sama sekali. Padahal kemarin seharian saya pakai itu lebih kurang sekitar 4 jam 5 jam lah, saya baru ngisi liquidnya ini lagi. Itu pun liquidnya nggak habis total, dia sisa sedikit masih ada, itu saya isi lagi. Untuk lain-lainnya nanti teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Kalau apa yang saya jelaskan ini kurang sreg di hati teman-teman, kurang pas di teman-teman bisa tambahi di bawah untuk menyempurnakannya, karena semua ini kan menurut hasil pemakaian saya pribadi, karena pemakaian saya dengan pemakaian teman-teman juga beda. Rasa yang saya rasakan sama rasa yang teman-teman rasakan kan juga berbeda, jadi nggak akan sama. Sekian introduce dari saya. Jika kalian suka, silahkan kalian subscribe, kalian share, kalian like. Jika ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Untuk melengkapi semua yang saya jelaskan di sini, silahkan tulis komen di bawah. Saya menerima kritik dan saran-saran dari teman-teman supaya berkembang channel ini. Sekian dari saya, bye bye.